Kramat Gantung, Desa Bubutan, Surabaya hampir tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan. Tidak jarang mobil dan motor yang melintas melambat akibat padatnya lalu lintas di jalan ini. Toko jalanan selalu ramai saat jam sibuk. Bongkar muat barang merupakan kejadian sehari-hari dan salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Maraknya aktivitas ekonomi Jalan Kramat Gantung seakan menutup kisah lama asal-muasal nama kawasan tersebut. Hingga saat ini, ada dua versi asal-usul nama Kramat Gantung. Krisyandi, pegiat sejarah Surabaya, menuturkan versi pertama asal-usul nama Kramat Gantung adalah pribumi yang dianggap pembangkang, pemberontak, atau penjahat yang kerap digantung di kawasan itu. Kisah versi pertama itu terjadi di Pekan Raya India Timur Belanda. Penjahat, termasuk orang-orang yang menentang pemerintah kolonial Belanda, dihukum gantung di tempat ini. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada orang lain, kata Krisyandi. Sedangkan versi lain mengacu pada Keraton Surabaya. Kota pahlawan pernah menjadi istana, pusat administrasi Kadipaten Surabaya. Kemungkinan terletak di Jalan Kramat Gantung. Ada Desa Kraton dan Desa Kepatihan. Beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa Kadipaten Surabaya sudah ada sejak akhir Kerajaan Majapahit. Namun pada masa Kerajaan Demak, Kadipaten Surabaya mendeklarasikan diri sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri. Baru sekitar tahun 1625 Kesultanan Mataram berhasil menaklukkannya. Dan pada tahun 1743, Surabaya jatuh ke tangan Persekutuan Bisnis Belanda Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. Versi kedua ini, cerita Jalan Kramat Gantung, ada hubungannya dengan sejarah keraton di Surabaya, kata Krisyandi. Dikisahkan saat itu Adipati Aryo Jayengkusumo, kepala Kadipaten Surabaya menghadapi Belanda dan terjadi pertempuran sengit. Belanda memenangkan pertempuran dan Adipati Aryo Jayengkusumo ditangkap. Belanda kemudian menghukumnya dengan menggantungnya di pohon pisang. Lokasi pasti dan tahun kejadiannya tidak jelas. Tempat dimakamkannya Adipati Aryo Jayengkusumo merupakan tempat keramat bagi masyarakat Surabaya kala itu. Setiap tahun ada pengorbanan untuk menghormati Sang Duke, kata Krisyandi. Tidak ada catatan tertulis tentang Adipati Aryo Jayengkusumo. Namun masyarakat percaya bahwa tempat kematian tersebut sekarang bernama Kramat Gantung. Tahun berganti. Waktu berlalu seperti bulan purnama. Kawasan keramat ini kini menjadi salah satu pusat keuangan Surabaya dan dipenuhi rumah penduduk. Jejak keraton menghilang, tinggal nama Kramat Gantung saja.